Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk minggu ceria kami. Tuhan berkati kami ya Tuhan, walaupun kami jauh, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami ingin memuji Tuhan, bernyanyi dan mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan cerita, masih ingat enggak janji anak rumah kasih? Adik-adik, hari ini kita mau baca janji anak rumah kasih ya. Semuanya berdiri, siap, gerak. Dengan sikap yang hormat, kita baca janji anak rumah kasih. Ikutin Kak Niar sama-sama ya. Janji anak rumah kasih. Saya, anak rumah kasih, takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Saya, anak rumah kasih, memegang kebenaran dan berbuat kebaikan. Saya, anak rumah kasih, pemimpin masa depan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Amin. Yeay. Memuji Tuhan adik-adik. Hari ini kita mau nyanyi daki daki daki. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Siap semuanya adik-adik? Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Jadi tadi kita sudah bernyanyi, sudah menari untuk Tuhan, dan sekarang adik-adik akan mendengarkan cerita. Ingat ya adik-adik ya, kalau dengarkan cerita itu kita harus benar-benar duduk yang rapi, biar adik-adik menjadi anak yang luar biasa. Oke? Hari ini kakak akan bercerita tentang hewan paling kecil. Apakah itu? Ya, benar, itu adalah semut. Nah, ngomong-ngomong tentang semut, kakak punya lagu buat adik-adik. Kakak ambil gitar dulu ya. Oke, jadi kita akan nyanyi. Kalian ikutin kakak ya. Kita mulai ceritanya. Pada dahulu kala, hiduplah seorang raja yang adil dan bijaksana. Ia juga dikenal sebagai penyayang binatang. Suatu hari, saat berjalan-jalan, raja bertemu seekor semut. Wahai semut, kau sedang apa? Tanya raja. Ya Baginda, hamba dari tadi sedang mengumpulkan makanan. Tetapi sampai sekarang hamba belum juga mendapatkannya. Jawab semut. Setelah mendengar cerita sang semut, sedihlah hati sang raja. Ia bertanya kepada semut. Hai semut, berapa banyak makanan yang kau butuhkan dalam setahun? Hanya 2 potong roti, Baginda. Baiklah, aku akan memberimu 2 potong roti. Ikutlah denganku ke istana sekarang juga. Semut pun ikut ke istana bersama raja. Sesampainya di istana, raja memasukkan 2 potong roti ke dalam toples.
Selanjutnya, ia juga memasukkan semut ke dalam toples itu. Aku akan menutup toples ini selama setahun. Jangan khawatir, semut. Toples ini ada lubang udaranya. Jadi, kau tetap bisa bernafas. Setahun lagi, aku akan datang dan membuka tutupnya. Baik, Baginda. Hamba akan tinggal di dalam toples ini selama setahun. Waktu pun berlalu. Kini, sudah setahun semut tinggal di dalam tabung. Sang raja pun menepati janjinya. Dia datang menemui semut dan berkata, Wahai semut, bagaimana kabarmu? jawab semut. Hamba baik-baik saja, Baginda. Raja pun segera mengeluarkan semut yang berada di dalam toples. Namun, ternyata roti yang dia berikan masih tersisa satu potong. Kenapa rotinya masih tersisa satu potong? Tanya raja. Ya, Baginda. Hamba takut Baginda lupa membuka toples ini. Kalau Baginda lupa, hamba masih punya persediaan roti untuk setahun lagi. Untunglah Baginda tidak lupa. Hahaha. Kata semut menjelaskan. Raja pun tersenyum sambil berkata, Kau semut yang hebat. Kau pandai berhemat untuk mempersiapkan keadaan yang sulit. Aku akan mengabarkan ini pada rakyatku. Mereka harus bisa mencontohmu untuk tidak hidup boros. Nah adik-adik, bagaimana dengan ceritanya? Menyenangkan bukan? Nah adik-adik harus pandai berhemat seperti semut. Jangan boros ya. Nah sebelum kakak mengakhiri cerita pada hari ini, kakak punya kalimat emas buat adik-adik. Orang bijaksana, makmur dan kaya. Tetapi orang yang bodoh menghamburkan hartanya. Paham ya? Jadi harus jadi orang yang bijak agar selalu makmur dan kaya. Oke adik-adik, untuk tugasnya sangat mudah sekali. Adik-adik tinggal berfoto selfie dengan celengan yang adik-adik punya. Kalau nggak ada celengan, boleh buku tabungan yang adik-adik punya. Kirim ke WA kakak-kakaknya masing-masing, oke? Yuk sebelum kita mengakhiri hari ceria kita, mari kita berdoa dan kakak yang akan pimpin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas cerita pada hari ini. Tuhan, ajar kami seperti semut. Terima kasih Tuhan untuk kegiatan pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, pimpin kami dan selalu lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah! Dari cerita yang di atas tadi, kita belajar menjadi seperti semut yang hidupnya tidak boros. Dia selalu hemat dan mempergunakan segala berkat yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya. Adik-adik harus belajar loh. Kalau misalnya adik-adik dikasih uang sedikit sama mama, sama papa, jangan langsung ke warung beli kue, tapi simpan untuk ditabung. Oke adik-adik, sampai sekian dulu ya hari Minggu ceria kita. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat, oke? Sebelum kita tutup Minggu ceria kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami sudah mendengarkan cerita. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang hemat dan tidak boros, dan mempergunakan segala berkat yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Bye-bye, Tuhan